Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya akun yang bernama Rianti INK. Sebuah kisah yang berjudul Teka-teki Kematian Bidan Padmi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aku dan Woro saling berpandangan. Beberapa saat kami terdiam sembari melihat foto perempuan yang diperlihatkan Bang Udin. Apa mbak berdua pernah lihat perempuan dalam foto ini? Apa dia benar dinas di puskesmas ini? Tanya Bang Udin, seraya memasukkan kembali foto perempuan itu ke dalam dompetnya. Abang, kata siapa bidan Padmi dinas di puskesmas Mawar Karangtengah? Tanyaku. Waktu awal dia dinas dulu, Padmi pernah kasih alamat puskesmas ini ke abang. Meskipun setelah itu abang nggak pernah tanyakan lagi alamat tempat kerjanya. Makanya abang datang ke sini, jawab Bang Udin. Coba abang tanya ke rumah sebelah saja ya. Soalnya kami juga baru datang kemarin ke sini. Jadi nggak tahu apa puskesmas Mawar pernah ada bidan yang namanya Padmi, saranku pada Bang Udin. Sebab aku tidak mau ambil resiko bercerita macam-macam soal kematian bidan Padmi yang aku dengar dari beberapa orang. Khawatir nanti aku salah bicara, malah akan fatal akibatnya. Barangkali saja apa yang aku dengar tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Bang Udin tampak garu-garu kepala seraya melihat kertas berisi alamat. Mungkin dia bingung, sebetulnya kasihan juga melihat dia seperti itu. Tapi tidak ada yang bisa aku lakukan selain memberi saran agar menanyakan hal tersebut pada Kak Edi atau Kak Wasil. Ya sudah, kalau gitu saya pamit dulu mbak, mau tanya ke rumah sebelah, kata Bang Udin. Setelah beberapa waktu kami bertiga saling diam. Dia kemudian beranjak dari duduk. Aku dan Woro mengikuti. Saya pergi ke rumah sebelah dulu ya mbak, terima kasih infonya, kata Bang Udin dengan lesu. Raut wajahnya tampak kecewa. Dia lantas berjalan menuju ke perumahan sebelah yang ditempati Kak Edi dan Kak Wasil. Aku segera menutup pintu dan menguncinya kembali. Kami lalu pergi ke kamar lagi. Kasihan ya Bang Udin, kata Woro seraya membaringkan badan. Datang dari jauh malah gak ketemu sama yang dia cari, imbuhnya. Kamu ngerasa aneh gak sih Rok? Tanyaku tanpa mengomentari ucapan Woro. Aneh kenapa Nik? Tanya Woro. Dia membalik badan ke arahku. Ya aneh aja, masa iya sih Bang Udin gak dengar sama sekali kabar soal kematian bidan Padmi selama 6 bulan. Masa dia gak curiga terus nyoba nyari tahu? Kan dia jauh Nik, pasti kesulitan untuk nyari tahu. Dia bilang udah tanya ke orang tua bidan Padmi, tapi mereka juga gak ada yang tahu. Nah itu juga aneh, masa sih anak gak ada kabarnya selama 6 bulan, gak berusaha untuk nyari. Seberapa jauhnya sih dari Jawa Timur ke sini? Gak sampai seminggu. Masa iya gak ada waktu sama sekali untuk nyari? Woro manggut-manggut. Ya juga ya, aneh. Kayaknya kok orang tua bidan Padmi gak peduli sama nasib anaknya, kata Woro. Kami lalu mengobrol seputar misteri bidan Padmi sampai mata kami betul-betul tidak bisa dibuka lagi saking mengantuk. Akhirnya kami pun tertidur dengan pulas. Aku terbangun saat sayup-sayup mendengar suara adzan asar berkumandang. Perlahan aku membuka mata, lalu melihat ke sebelah kiri. Tampak Woro masih tertidur dengan nyenyak. Sejenak aku menggeliat, merentangkan kedua tangan kemudian mengangkatnya ke atas, seraya menautkan ke 10 jari tangan. Dan memutar kepala ke kiri lalu ke kanan. Setelah dirasa semua nyawa telah terkumpul semua, perlahan aku beranjak dari tidur dan duduk. Rok, bangun. Udah asar. Woro, bangun Rok, udah asar.
Aku berusaha membangunkan Woro sambil menggoyang-goyangkan tangannya. Tidak lama dia membuka mata, lalu beranjak bangun dan duduk. Kami segera pergi mengambil air wudhu dan mendirikan sholat asar berjamaah. Kita masak mie instan dikasih irisan cabai rawit yuk Nik. Pasti enak banget sore-sore makan mie pedes. Ajak Woro selesai kami sholat. Tak tak tak. Assalamualaikum Nik. Niken, Woro. Assalamualaikum. Tak tak tak. Terdengar suara orang mengetuk pintu dan mengucapkan salam sembari memanggil nama kami. Ketika aku dan Woro sedang berada di dapur. Kayaknya itu suara Kak Edi, kataku. Ya udah, aku bukain dulu pintunya, kata Woro, sebab aku masih sibuk mengiris cabai rawit dan daun sawi hijau. Dia lantas keluar dari dapur. Waalaikumsalam, jawab Woro agak keras sambil pergi menuju ke depan. 2 menit kemudian Woro kembali ke dapur. Aku sedang menuangkan mie rebus dalam mangkuk. Siapa Rok? Tanyaku. Kak Edi sama Kak Wasil. Mereka mau ngomong sama kita katanya, jawab Woro. Dia kemudian membantuku membawa nampan berisi 2 mangkuk mie rebus dan 2 gelas air minum ke ruang tengah. Mau ngomong soal apa? Nggak tahu, kita temui saja dulu. Kami segera ke ruang tamu. Setelah menaruh nampan di atas meja makan, aku dan Woro lalu duduk berhadapan dengan kedua kakak senior itu. Wajah mereka terlihat serius. Ada apa ya kak? Kok kayaknya serius banget, bikin saya jadi deg-degan? Tanyaku sembari memandang Kak Edi dan Kak Wasil secara bergantian. Kenapa kalian nyuruh Bang Udin datang ke rumah kami? Jadi ribet kan urusannya? Tanya Kak Edi. Dia menatapku dan Woro dengan tajam. Wajahnya sungguh tidak enak dipandang. Tampaknya Kak Edi sedang merasa tidak suka. Dia kan tanya soal bidan Patmi. Kami berdua mana tahu kak. Ya sudah kami bilang ke dia, coba tanya ke rumah sebelah saja. Cuma itu kok. Kami gak bilang apa-apa lagi. Ya kan Rok? Kalau kami salah, kami minta maaf, kataku. Harusnya kalian bilang aja gak tahu. Gak ada yang namanya bidan Patmi di puskesmas ini, kata Kak Edi masih dengan menatapku. Saya kasihan kak. Bang Udin udah jauh-jauh datang ke sini, malah gak ketemu sama orang yang dia cari. Lagian kenapa nggak kakak berdua saja yang bilang ke dia kalau di sini nggak ada yang namanya bidan Patmi? Gimana kami mau bilang kayak gitu? Begitu pintu dibuka, tahu-tahu Bang Udin udah ngomong, katanya dia disuruh kalian tanya ke kami di mana bidan Patmi. Soalnya kami berdua yang lebih tahu soal dia. Kali ini Kak Wasil yang bicara. Aku dan Woro melongo. Sungguh kak, kami nggak ngomong kayak gitu kok beneran, ya kan Rok? Kataku sembari menoleh ke arah Woro. Dan Woro mengangguk mengiyakan. Terus sekarang Bang Udinya ada di mana? Tanya Woro. Masih ada di rumah, katanya mau cari tahu kemana perginya Patmi. Malam ini dia mau nginep di rumah kakak, jawab Kak Edi. Loh, memangnya kakak berdua gak kasih tahu ke Bang Udin apa yang terjadi sebenarnya sama bidan Patmi? Tanyaku heran. Memangnya apa yang terjadi sama Patmi? Kak Wasil malah ganti bertanya. Pak Edi, Pak Wasil, dipanggil Pak Dokter, kata Bik Tami yang tiba-tiba sudah berada di depan pintu rumahku. Beberapa detik dia menatapku tajam sampai bergidik aku dibuatnya. Kenapa lagi perempuan tua itu ya? Aku membatin. Ada apa ya Bi? Tanya Kak Edi. Saya nggak tahu Pak. Bapak datang aja sekarang ke sana, jawab Bik Tami ketus. Dia lalu pergi meninggalkan kami tanpa pamit. Kami hanya melongo melihatnya. Kedua kakak senior itu pun mengikuti. Ada apa mereka berdua tiba-tiba dipanggil Dokter Esa? Aku dan Woro lalu makan mie instan yang kami buat tadi. Sudah dingin, rasanya sudah tidak nikmat lagi. Hanya lumayan untuk mengganjal perut yang lapar. Setelah itu kami bergantian mandi, kemudian duduk di teras depan. Kami sengaja menunggu Kak Edi dan Kak Wasil pulang dari rumah Dokter Esa. Kami ingin menanyakan kenapa mereka berdua dipanggil ke sana. Tapi sampai terdengar suara adzan maghrib berkumandang, kami tidak melihat kedua kakak senior itu keluar dari rumah Dokter Esa. Kok sampai maghrib Kak Edi sama Kak Wasil belum pulang juga ya Nik? Pasti penting banget apa yang sedang mereka omongin, tanya Woro. Bisa jadi Rok, tapi mungkin aja mereka berdua udah pulang waktu kita sedang mandi tadi, jadi kita nggak lihat. Ayo masuk, udah mulai gelap, banyak nyamuk, jawabku. Kami pun segera masuk dan mengambil air wudhu, lantas mendirikan sholat maghrib berjamaah. Rok, kamu lihat nggak waktu Bik Tami tadi manggil Kak Edi sama Kak Wasil?
Tanyaku. Kami sedang tiduran di kamar selesai sholat. Oh enggak tuh, memangnya kenapa? Berarti Bik Tami cuma gak suka sama aku aja kali ya. Tapi kenapa kok dia gak suka sama aku? Padahal kan aku baru ketemu sama dia. Aku bergumam. Memangnya apa yang dia lakukan ke kamu, Nik? Tanya Woro sembari menatapku. Dia waktu lihat aku kayak yang gimana gitu, kayak yang benci banget. Aku sampai bergidik lihat matanya. Jawabku. Bisa jadi itu cuma perasaan kamu aja, Nik. Pas dia lihat kamu pas juga lihat dia. Jadi kayak yang gak suka. Padahal mungkin cuma kebetulan aja, kata Woro. Aku menghela nafas dalam. Enggak, Ro. Aku ngerasa dia memang gak suka sama aku. Tapi semoga itu cuma perasaanku aja, seperti katamu tadi. Kami kemudian mengobrol tentang banyak hal yang berkaitan dengan Puskesmas Mawar, Bu Eka, Bidan Patmi, dan Bang Udin. Kami menghentikan obrolan saat terdengar suara adzan Isya berkumandang. Bergegas kami mengambil air wudhu, lalu sholat berjamaah. Setelah itu beranjak tidur. Keesokan harinya aku sengaja berangkat agak pagi ke puskesmas karena sudah ada janji dengan pasien akseptor KB kemarin. Dia akan melepas implan hari ini, sebab ketika dia datang sudah hampir waktunya pulang. Tadinya aku minta pada pasien tersebut agar menunggu sebentar, karena aku akan sholat zuhur terlebih dulu, baru nanti melayani dia lepas implan. Tapi dia tidak mau. Pasien itu lebih memilih pulang saja dan kembali lagi pagi ini. Rok, ikut ke puskes yuk, bantuin aku. Ada yang mau lepas implan hari ini. Dia bilang mau datang jam 7 pagi. Ajakku pada Woro sebelum berangkat. Oh enggak ah, aku malas ganti baju. Di sini hawanya panas banget. Enggak betah aku pakai baju resmi. Enak pakai daster, adem. Jawab Woro sembari mengikat rambutnya yang panjang sebahu. Akhirnya aku pergi sendiri. Saat lewat di depan rumah kedua kakak seniorku, pintu rumah mereka masih tertutup rapat. Mungkin mereka masih sibuk di dalam, mandi dan sarapan, atau malah belum pada bangun. Namanya juga bujangan, bebas, belum ada yang mengatur. Tapi kan kemarin mereka bilang kalau Bang Udin menginap di sini. Apa dia sudah pulang? Tidak mau berlama-lama, aku segera meneruskan langkah menuju ke puskesmas. Ketika sampai di depan rumah Dokter Reza, ada Tiara yang sedang menyuapi anak Bu Eka. Aku berhenti sejenak lalu mendekat ke arah Tiara. Siapa namanya? Berapa bulan umurnya? Tanyaku seraya memegang pipi montok bayi perempuan itu dengan gemas. Namanya Putri, Bu. Umurnya baru 8 bulan. Jawab Tiara sembari menyuapkan bubur ke mulut mungil Putri. Sebentar aku bercanda dengan Putri. Tiba-tiba tidak sengaja aku melihat ke arah dalam rumah Dokter Reza. Tampak sosok Bidan Patmi ada di ruang tamu. Aku mengucek mata dan mencoba mempertajam penglihatan. Barangkali saja aku salah melihat. Beberapa detik aku bersihtatap dengan sosok makhluk itu. Terlihat sangat jelas karena jarak yang tidak terlalu jauh. Seketika aku merinding. Bulu kuduk di kedua tangan mulai meremang. Aku hanya berdiri terpaku sambil menatap makhluk itu. Diri ini rasanya ingin berteriak, tapi entah kenapa mulut seakan terkunci. Niken, ngapain kamu bengong sambil liatin ruang dalam rumah saya? Herdik Bu Eka tiba-tiba membuatku kaget setengah mati. Sedetik kemudian aku tersadar. Tampak istri Dokter Reza itu sudah berdiri tepat di depanku. Dia menatap tajam penuh selidik. Membuat diri ini jadi salah tingkah. Aku lirik sekilas ke arah dalam ruang tamu rumah Bu Eka. Sosok makhluk menyeramkan itu sudah tidak terlihat lagi ada di sana. Niken, kamu dengar nggak saya ngomong apa? Kenapa kamu masih saja berdiri bengong di situ? Hardik Bu Eka lagi. Kini tatapannya berganti penuh curiga. Maaf Bu, saya nggak sedang apa-apa kok. Cuma mampir sebentar lihat Putri. Mari Bu, saya ke puskesmas dulu. Permisi. Aku lantas buru-buru pergi dari hadapan perempuan judes itu, bergegas menuju ke puskesmas. Kenapa aku selalu lihat Bidan Patmi ada di rumah Dokter Reza? Apa ada hubungannya sebab kematian dia dengan Dokter Reza, atau dia juga ada di rumah Kak Edi? Tapi apa benar Bidan Patmi itu memang sudah meninggal? Lalu di mana dia dimakamkan? Bang Udin kemarin bilang keluarga Bidan Patmi juga tidak mengetahui keberadaannya. Bermacam pertanyaan singgah di kepala. Sangat aneh menurutku dan menjadi sebuah teka-teki besar.
Sampai di puskesmas, tampak Bitami sedang mengepel ruangan KIA. Aku duduk di bangku depan ruangan sambil menunggunya menyelesaikan pekerjaan. Sengaja aku tidak menegur Bitami. Malas saja jika pagi-pagi aku sudah merasa sebal karena sapaanku tidak digubris oleh gadis tua itu. Sekitar 3 menit aku menunggu, tapi Bitami belum juga keluar dari ruang KIA. Akhirnya aku beranjak dari duduk. Kemudian berjalan mengitari seluruh ruangan puskesmas. Satu demi satu aku lihat keadaan di dalam setiap ruangan tersebut, sebab aku memang belum sempat melakukannya. Betapa aku terkejut dan hampir saja menjerit dengan kencang ketika melihat sosok bidan Padmi ada di dalam ruangan Dr. Reza. Tanpa menunggu lama, spontan aku lari terbirit-birit kembali menuju ke depan ruang KIA. Bitami melihatku dengan tatapan heran. Dia baru saja menyelesaikan pekerjaan. Aku tidak ambil peduli, sibuk menenangkan degupan jantung yang tidak beraturan. Ya Allah, kenapa makhluk itu ada di ruang Dr. Reza? Kenapa aku selalu melihat makhluk menyeramkan itu? Apa staf puskesmas yang lain juga pernah melihatnya? Atau hanya aku saja? Ada misteri apa sebenarnya di balik semua ini? Mbak Niken, kenapa? Kok seperti orang yang ketakutan gitu? Tanya Bitami sembari menatapku heran. Rupanya dari tadi Bitami memperhatikan aku. Dia masih berdiri di depan pintu ruang KIA sambil memegang alat yang untuk mengepel lantai. Mungkin perempuan tua itu merasa penasaran hingga akhirnya bertanya kepadaku. Padahal sebelumnya, jangankan untuk bertanya, ditanya pun dia tidak pernah menyahut. Aku tidak menjawab, masih sibuk menenangkan degupan jantung yang belum normal. Beberapa kali aku menghirup napas panjang, lalu mengembuskannya secara perlahan, dan apa yang aku lakukan itu membuat Bitami makin penasaran. Tampak wajahnya menautkan kedua alis seraya menatapku heran. Mbak Niken, kenapa sih? Dari tadi narik nafas terus, tanya Bitami. Setelah beberapa saat, dia belum beranjak juga dari depan pintu ruang KIA. Saya nggak apa-apa kok, Bi, cuma sedang olahraga pernapasan saja, biar nggak sesak. Soalnya saya suka sesak kalau banyak debu, jawabku berbohong. Tidak ada gunanya juga aku mengatakan yang sebenarnya pada Bitami. Masih mending kalau dia mau menanggapi. Kalau ternyata dia tidak merespon apa yang sudah aku ceritakan padanya, kan malah bikin aku sebel dan merasa sakit hati. Tanpa mengatakan sepatah kata lagi, Bitami segera pergi dari hadapanku menuju ke ruangan sebelah untuk melanjutkan pekerjaan. Walaupun aku melihat raut wajah perempuan tua itu masih menyiratkan rasa heran. Aku lalu masuk ke ruang KIA, kemudian menyiapkan alat untuk membuka implan yang terdiri dari 1 buah klem bengkok, klem U, 1 buah pinset anatomis, handle scalpel, trokar, dan 4 buah pisau khusus yang digunakan sekali pakai. Selama sekitar 10 menit aku merebus semua alat tersebut. Selain pisau khusus yang digunakan sekali pakai, sedangkan bak instrumen aku sterilkan dengan membakarnya menggunakan spiritus. Tok tok tok. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Bidan. Terdengar suara orang mengucapkan salam sambil mengetuk pintu saat aku masih menyiapkan semua alat yang baru saja aku sterilkan tadi. Aku menoleh ke arah sumber suara. Tampak Bu Supri, nama pasien yang akan melepas implan, berdiri di depan pintu sembari tersenyum. Bu Supri sudah datang. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu. Tunggu sebentar ya Bu, alatnya baru saja saya sterilkan, biar dingin dulu. Silakan masuk Bu. Bu Supri lantas masuk dan duduk setelah aku persilakan. Sama siapa kesini Bu? Tanyaku. Diantar sama bapaknya Bu Bidan. Coba saya lihat kartu KB-nya Bu. Bu Supri lalu memberikan kartu akseptor KB miliknya. Sudah selama 5 tahun dia menggunakan alat kontrasepsi implan. Memang sudah waktunya untuk dilepas. Aku kemudian mengukur tekanan darah Bu Supri. Hasilnya normal, 110/70. Kami lantas mengobrol sambil menunggu alat instrumen dingin. Kalau Bu Bidan Padmi sekarang tugas di mana ya Bu? Tanya Bu Supri di sela-sela obrolan kami. Aku mengernyitkan kening. Kenapa Bu Supri bertanya seperti itu? Apa dia belum mendengar cerita tentang Bidan Padmi? Aku membatin. Saya nggak tahu Bu, saya kan belum ada seminggu dinas di puskesmas ini, jadi saya belum tahu siapa itu Bidan Padmi, jawabku.
Bu Bidan Padmi, itu kan... Belum selesai Bu Supri melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba Bu Eka masuk ke ruang KIA. Sebentar dia tampak melihat ke arah Bu Supri dengan tatapan tidak senang. Setelah itu dia mencari sesuatu dari dalam laci meja. Entah barang apa yang dia ambil, aku tidak begitu memperhatikan. Benar-benar tidak punya rasa sopan santun perempuan satu ini. Aku membatin. Sudah jelas aku sedang berada di ruang KIA, tapi tidak sedikit pun Bu Eka permisi padaku sebelum membuka laci meja dan mengambil sesuatu yang entah apa di sana. Apa karena dia merasa menjadi istri Dr. Reza, kepala Puskesmas Mawar Karangtengah, di mana aku sedang melaksanakan tugas sekarang? Atau memang sudah dasarnya dia orang yang tidak mempunyai attitude yang baik? Entahlah. Setelah berhasil menemukan dan mengambil barang yang entah apa dari dalam laci meja, Bu Eka pergi meninggalkan ruangan, juga tanpa berkata sepatah kata pun padaku. Sekilas aku tadi memperhatikan, ketika dia akan keluar dari ruang KIA, dia menatap tajam ke arah Bu Supri. Tampak sekali kalau dia tidak suka. Kenapa ya? Bu Eka kok kayak gak suka sama Bu Supri? Apa mereka memang sudah saling kenal? Atau karena tadi Bu Eka sempat mendengar Bu Supri bercerita soal Bidan Padmi? Tapi kenapa Bu Eka harus merasa gak suka kalau ada orang yang cerita soal itu? Atau hanya perasaanku saja? Bu Bidan, Bu. Panggil Bu Supri mengagetkan, membuyarkan lamunanku. Oh, kenapa Bu? Tanyaku. Apa sudah bisa dimulai sekarang lepas susuknya Bu? Soalnya saya mau ngantar sekolah anak, tanya Bu Supri. Iya Bu, sudah bisa kok, silakan naik ke atas bed, titaku. Bu Supri segera naik ke atas bed ginekologi. Aku berjalan ke arah pintu, bermaksud akan menutupnya. Ternyata masih ada Bu Eka di luar sana. Dia sedang duduk di bangku panjang yang ada di depan ruang KIA. Sejenak aku menautkan kedua alis seraya menutup pintu. Merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Bu Eka. Tumben sekali dia duduk di bangku panjang tempat pasien menunggu antrian. Tidak biasanya dia seperti itu. Kenapa Bu Eka duduk di kursi depan? Apa dia ingin dengar apa saja yang aku dan Bu Supri bicarakan? Aneh, benar-benar aneh perempuan istri Dr. Reza itu. Sebelum memulai pencabutan implan, terlebih dahulu aku melakukan anestesi. Suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan. Dengan memberikan lidocaine injeksi sebanyak 1 ampul secara intravena di sekitar implan yang akan dilepas. Tunggu sebentar ya Bu, sekitar 5 menit, biar reaksi obatnya bekerja dulu. Boleh dibawa duduk dulu, kataku setelah memberikan injeksi lidocaine. Aku lantas duduk dan Bu Supri pun beranjak dari tidurnya. Saya tadi sengaja nggak menerusin cerita soal Bidan Padmi Bu, karena ada Bu Eka, kata Bu Supri tiba-tiba. Sembari menatapku, membuatku agak kaget mendengarnya. Aku tersenyum sambil mengangguk. Iya nggak apa-apa Bu, kataku seraya meletakkan jari telunjuk di bibir lalu menunjuk ke arah luar, sebagai kode agar Bu Supri tidak melanjutkan ucapannya tentang Bidan Padmi, sebab masih ada Bu Eka di luar ruangan. Bu Supri mengangguk mengerti sembari menutup mulutnya dengan kedua tangan. Padahal sebelumnya aku juga merasa penasaran dengan kelanjutan kalimat Bu Supri yang terputus tadi. Aku berpikir, Bu Supri pasti mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan Bidan Padmi. Hampir sekitar 1 jam lamanya aku baru selesai mencabut suatu implan yang ada di lengan kiri Bu Supri. Agak sedikit sulit, karena ada 2 buah implan yang sudah tidak berada pada tempatnya semula, sehingga harus sangat hati-hati dalam mengeluarkannya. Saat membuka pintu, setelah selesai melakukan tindakan, tidak sengaja aku melihat ke arah ruang kepala puskesmas. Aku melihat sosok Bidan Padmi ada di sana. Dia sedang berada di depan pintu. Buru-buru aku mengalihkan pandangan ke tempat lain. Apa sebenarnya yang sudah terjadi dengan Bidan Padmi? Kenapa dia tampak berada di ruangan tempat Dr. Reza? Apa ada hubungannya antara Bidan Padmi dengan Dr. Reza atau dengan Bu Eka? Bu Bidan, permisi. Bu Bidan, saya permisi mau lewat, kata Bu Supri sembari menepuk tanganku, membuatku sedikit kaget. Sebab tadi aku sedang fokus memperhatikan sosok Bidan Padmi yang ada di depan pintu ruang kepala puskesmas. Iya Bu, silakan, ucapku seraya keluar dari ruang KIA, lalu duduk di bangku panjang yang ada di depan ruangan. Bu Eka sudah tidak ada lagi di situ. Entah pergi kemana.
Bu Supri mengikuti, dia duduk di sebelahku. Bu Bidan, cerita soal bidan Padminya lain kali saja ya. Jangan di sini, takut didengar sama Bu Eka. Nanti kapan waktu saya main ke rumah Bu Niken atau Bu Bidan yang mau main ke rumah saya, kata Bu Supri dengan suara yang sangat pelan, seperti sedang berbisik. Silakan Bu Supri saja yang main ke rumah saya kan nggak tahu rumah ibu di sebelah mana, ucapku beralasan. Tidak enak juga dilihat orang kalau aku datang ke rumah Bu Supri hanya untuk mendengarkan ceritanya tentang bidan Padmi. Walaupun sebetulnya aku sangat merasa penasaran. Baiklah kalau gitu Bu, kapan waktu saya akan main ke rumah Bu Bidan. Bu Niken tinggalnya di mana? Tanya Bu Supri. Saya tinggal di perumahan yang paling ujung Bu, jawabku. Oh, berarti tinggal di rumah yang dulu ditempati bidan Padmi ya Bu? Tanya Bu Supri seraya menatapku. Aku tersenyum. Saya nggak tahu, soalnya nggak ada orang yang bilang ke saya kalau rumah yang saya tempati sekarang itu dulunya ditempati oleh bidan Padmi, jawabku. Bu Supri manggut-manggut. Dia kemudian pamit pulang setelah berbincang sebentar denganku. Apa yang akan Bu Supri ceritakan soal bidan Padmi ke aku ya? Kayaknya dia tahu sesuatu yang berhubungan sama bidan Padmi. Terus kenapa tadi Bu Eka kayak yang gak suka gitu ya sama Bu Supri? Jadi bikin aku makin penasaran saja. Hingga menjelang waktu jam pulang kerja, hanya ada beberapa orang pasien KIA yang datang berkunjung. Itu pun hanya pasien peserta KB aktif yang akan suntik KB ulangan. Dan mereka semua bertanya apakah aku akan lama berdinas di Puskesmas Mawar. Aku hanya bisa menjawab belum tahu. Tapi paling sebentar 1 tahun akan berdinas di Puskesmas ini. Sengaja aku tidak iseng bertanya kepada para akusetor KB itu mengapa mereka menanyakan hal itu padaku. Aku khawatir kalau tiba-tiba Bu Eka duduk di kursi panjang yang ada di depan ruang KIA atau masuk ke ruang KIA saat pasien sedang bercerita. Dia pasti akan mendengar percakapan kami dan pasti perempuan itu akan makin tidak suka padaku karena aku sudah tahu jawabannya dari Bu Supri maupun Bu Rina. Apa Bang Udin masih ada di rumah kakak? Tanyaku pada Kak Edi dan Kak Wasil ketika kami sedang duduk di ruang tunggu pasien sembari menunggu habis jam kerja. Bang Udin siapa? Tanya Kak Mamat dan Kak Bani hampir bersamaan sebelum Kak Edi menjawab pertanyaanku. Aku melihat ke arah Kak Edi sambil tersenyum simpul, merasa bersalah karena sudah keceplosan bicara. Teman kita orang, jawab Kak Wasil. Kak Mamat dan Kak Bani manggut-manggut. Untungnya mereka tidak bertanya lebih lanjut siapa Bang Udin. Mereka lalu meneruskan obrolan masing-masing sampai habis waktu jam kerja. Kak, mau pada pulang gak nih? Kok masih pada ngobrol? Tanyaku pada semua kakak senior yang masih asik mengobrol saat aku melihat jam di tangan sudah menunjukkan selesai waktu jam kerja. Dr. Reza dan Bu Eka sudah pulang lebih dulu. Kamu kalau mau pulang duluan, gak apa-apa Nik, kami masih mau ngobrol sebentar, jawab Kak Gunawan. Mereka sepertinya memang tengah asik mengobrol membahas pertandingan bola. Iya Nik, kamu kalau mau pulang, pulang aja duluan. Lagian kamu cewek sendiri, mana tahu masalah bola, timbal Kak Wasil. Ya udah kalau gitu aku pulang duluan ya, kataku sembari beranjak dari duduk, lalu menuju ke pintu depan dan berjalan ke arah rumah. Ketika melewati rumah Dr. Reza, aku iseng melihat ke arah dalam yang pintunya terbuka. Tidak ada siapapun di depan rumah tersebut. Lagi-lagi aku melihat sosok bidan Padmi ada di ruang tamu rumah Bu Eka itu. Dia sedang memandang ke arahku. Beberapa detik aku terpaku melihatnya. Begitu tersadar, aku segera mempercepat langkah menuju rumah. Assalamualaikum. Aku mengucapkan salam sembari membuka pintu. Tampak Woro baru keluar dari kamar mandi. Sepertinya dia baru saja mengambil air wudhu. Waalaikumsalam, jawabnya seraya mengelap wajahnya dengan kedua tangan. Kamu mau sholat ya, Rok? Bareng sih, aku ganti baju dulu, tanyaku. Ya udah cepetan, jawab Woro. Bergegas aku berganti pakaian dan mengambil air wudhu. Kami berdua lalu mendirikan sholat duhur berjamaah. Kita makan yuk, ajak Woro setelah kami selesai sholat. Tanpa banyak bicara, kami segera melipat mukena dan sajadah yang baru saja dipakai, lalu menuju ke ruang tengah. Kamu masak apa hari ini, Rok? Tanyaku seraya membuka tudung saji. Ada tumis kacang panjang dicampur dengan irisan kol dan cabai merah, menjadikan kombinasi warnanya amat menggugah selera.
Ada juga sayur sop dan goreng telur dadar, membuat aku semakin lapar. Kami lantas segera mengambil nasi beserta lauk pauknya. Rok, aku kok curiganya sama Bu Eka, kataku di sela-sela waktu makan kami. Woro menoleh ke arahku seraya menautkan kedua alisnya. Curiga kenapa, Nik? Tanya Woro. Aku curiga soal bidan Patmi itu ada kaitannya sama Bu Eka, jawabku sembari menatap wajah sahabatku itu. Kamu kok bisa sampai ambil kesimpulan kayak gitu, Nik? Gak baik loh, curiga sama orang tanpa ada bukti. Lagian kan kita juga belum pernah dengar cerita soal bidan Patmi yang sebetulnya itu kayak apa. Kamu tahu sendiri, dari beberapa orang yang bilang soal bidan Patmi, ceritanya berbeda-beda, kata Woro sambil menyuapkan nasi ke mulutnya. Tapi aku udah beberapa kali lihat hantu bidan Patmi itu ada di ruang tamu rumah Bu Eka, terus di ruang kepala puskesmas. Ditambah lagi, semua staf puskesmas Mawar Karangtengah pada tutup mulut soal misteri bidan Patmi. Mereka kayaknya takut banget kalau aku tanya soal itu. Padahal kan kalau memang gak ada apa-apa, ya tinggal diceritain aja apa yang mereka tahu soal bidan Patmi. Semua itu bikin aku tambah penasaran, Rok. Dan aku kok ngerasa curiga sama Bu Eka kalau misteri soal bidan Patmi itu ada hubungannya sama dia, jelasku dengan panjang lebar. Woro manggut-manggut. Terus kalau kamu curiga sama Bu Eka, memangnya kamu mau ngapain, Nik? Tanya Woro. Aku ingin selidiki, bidan Patmi itu udah meninggal betulan apa belum? Soalnya ada beberapa orang yang bilang dia pindah tugas karena sedang hamil. Padahal Bang Udin, calon suami dia, bilang kan mereka belum nikah. Pokoknya aku mau cari tahu yang sebetulnya itu kayak apa, biar gak penasaran lagi, ucapku berapi-api. Memangnya kamu berani, Nik? Tanya Woro. Aku tersenyum. Nggak tahu juga, Rok. Kami lalu tertawa bersama. Tapi dalam hati aku sudah bertekad akan mencari tahu soal bidan Patmi. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan di pintu depan ketika aku dan Woro baru saja selesai mendirikan sholat Isya. Untuk beberapa saat kami terdiam lalu saling berpandangan. Siapa yang ngetuk pintu, Rok? Nggak tahu, Nik. Tok tok tok. Suara ketukan itu terdengar lagi. Aku dan Woro masih bergeming. Kami berdua sama-sama merasa takut untuk segera membukanya, sebab kami masih teringat kejadian waktu itu saat ada seseorang perempuan yang datang malam hari dan bilang mau periksa hamil. Tapi ternyata dia bukan dari golongan manusia. Aku bergidik membayangkan hal tersebut. Kamu kenapa, Nik? Kok tiba-tiba bergidik gitu? Tanya Woro seraya menatapku. Aku keingetan kejadian waktu itu yang... Belum selesai aku meneruskan kalimat, kami berdua dikejutkan oleh suara ketukan di jendela kaca kamar tidur kami. Hampir saja aku dan Woro berteriak saking merasa kaget. Beruntung kami berdua masih sadar untuk menutup mulut. Tok tok tok. Assalamualaikum, Mbak. Ini saya Udin, kata suara tersebut. Aku dan Woro kembali saling berpandangan. Tok tok tok. Mbak Niken, Mbak Woro, ini saya Udin, Mbak. Kok Bang Udin masih di sini, Nik? Mau apa dia malam-malam nyamperin kita? Kenapa enggak sama Kak Edin dan Kak Wasil? Tanya Woro dengan berbisik. Aku menggeleng. Gak tahu, Rok. Mungkin ada hal penting yang ingin dia bilang ke kita, jawabku juga dengan berbisik. Ke depan yuk, ajak Woro. Aku mengangguk. Kami lantas beranjak dari duduk setelah melipat mukena dan sajadah. Tok tok tok. Mbak Niken, Mbak Woro. Suara Bang Udin masih saja terdengar memanggil dari balik jendela kaca kamar. Iya bang, sebentar, ucapku agak keras agar terdengar sampai luar. Aku dan Woro kemudian pergi menuju ke ruang tamu. Aku lalu membuka pintu dan tampak Bang Udin sedang berdiri ketika pintu terbuka. Maaf, Mbak, kalau saya sudah mengganggu, ucap lelaki itu seraya memandang ke arahku dan Woro secara bergantian. Bang Udin bergegas masuk dan duduk di ruang tamu setelah aku persilahkan. Sejenak aku melihat sekeliling. Tidak tampak ada siapapun di luar. Di depan rumah Dr. Reza dan Kak Edi pun tidak ada orang. Sedang di depan rumah Pitami dan dua rumah di sebelahnya, aku tidak bisa melihat dengan jelas sebab keadaannya gelap. Tidak ada lampu yang terpasang sebagai penerang. Aku lantas duduk di sebelah Woro. Saya kira Bang Udin udah pulang ke Jawa, kata Woro setelah beberapa saat Bang Udin duduk. Belum, Mbak,
Saya masih mau cari Padmi. Saya penasaran, dia itu perginya kemana? Masa semua orang yang kerja di puskesmas ini gak ada yang tahu? Kata Bang Udin. Aku dan Woro saling berpandangan. Aku tidak berani mengusulkan agar Bang Udin bertanya pada Kak Edi atau Kak Wasil. Aku juga tidak mengatakan padanya bahwa aku dan Woro pernah didatangi sosok makhluk yang mirip dengan foto bidan Padmi, sebab khawatir malah akan menimbulkan masalah baru. Terus sekarang Bang Udin tinggal di mana? Apa masih sama Kak Edi dan Kak Wasil? Kok mereka nggak ikut ke sini? Tanyaku sembari refleks melongok ke arah pintu yang terbuka. Meskipun tadi aku sudah lihat tidak ada seorang pun yang ada di luar. Bang Udin menggeleng. Enggak mbak, saya nggak enak kalau mau tinggal sama mereka. Nanti takutnya malah ganggu. Sekarang saya tinggal di salah satu kios yang ada di pasar. Tadi pagi saya nyari-nyari tempat. Untungnya ketemu sama orang yang punya kios di area pasar. Saya bilang mau ngontrak tapi cuma sebulan. Aku manggut-manggut. Jadi sekarang maksud Bang Udin datang ke sini nemuin saya sama Woro ada apa ya? Tanyaku. Saya mau minta tolong sama Mbak Niken dan Mbak Woro. Mau minta tolong apa bang? Tanyaku seraya menautkan kedua alis. Bang Udin menghela nafas panjang. Saya ingin banget tahu soal Padmi mbak. Dia itu sebenarnya pergi kemana? Dan kenapa kok nggak ada satupun orang yang kerja di puskesmas ini yang tahu dia kemana? Padahal kan Padmi kerja di sini. Masa iya sih nggak ada yang lihat dia pergi kemana? Saya curiga kalau sudah terjadi sesuatu sama Padmi. Oleh sebab itu saya mau minta tolong sama Mbak Niken dan Mbak Woro. Kalau ada info soal Padmi tolong kasih tahu saya, kata Bang Udin dengan wajah mengiba penuh harap. Aku dan Woro kembali saling berpandangan. Dalam hati aku merasa kasihan sekali pada Bang Udin. Pasti dia sangat bingung saat ini. Jangankan Bang Udin, aku saja merasa ada yang aneh dengan sikap seluruh staf puskesmas Mawar ini ketika mendengar nama bidan Padmi. Mereka seolah menghindari percakapan seputar nama itu, entah kenapa. Mbak Niken sama Mbak Woro mau kan bantu saya? Tanya Bang Udin. Setelah beberapa menit aku dan Woro tidak juga bicara. Gimana Ro? Tanyaku minta pendapatnya. Seraya menoleh ke arah Woro. Loh, kan kamu yang bakalan lama tinggal di sini, Nick. Aku kan bentar lagi juga pulang. Jadi terserah kamu aja. Kira-kira bisa bantu Bang Udin apa enggak? Jawab Woro. Saya mohon dengan sangat, Mbak. Mbak Niken mau tolong saya, kata Bang Udin sebelum aku sempat menjawab pertanyaannya yang pertama. Aku menghela nafas dalam. Untuk beberapa saat aku berpikir bersedia atau tidak membantu Bang Udin. Kasihan juga sebetulnya aku pada lelaki itu. Sudah datang dari jauh ingin bertemu dengan bidan Padmi. Sampai di sini malah tidak diketahui keberadaan calon istrinya itu. Baiklah bang, saya akan bantu Bang Udin. Saya nanti akan kasih kabar kalau saya dapat info soal bidan Padmi, kataku akhirnya. Wajah Bang Udin seketika tampak sumringah. Dia tersenyum senang. Makasih banyak sebelumnya Mbak Niken. Kalau gitu saya minta nomor HP Mbak Niken, biar kalau ada info soal Padmi Mbak bisa langsung kabari saya, kata Bang Udin seraya mengeluarkan telepon genggamnya dari balik jaket. Aku dan Bang Udin lantas saling bertukar nomor HP. Setelah berbincang sebentar, Bang Udin lalu pamit pulang. Kasihan Bang Udin, kata Woro sembari menutup pintu dan menguncinya. Iya bener, pasti dia bingung banget, ucapku menimpali. Aku dan Woro lantas menuju ke kamar dan segera beranjak tidur. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Aku terbangun saat membalik badan dan memeluk Woro. Tapi aku merasa seperti ada yang aneh dengan badan Woro. Dia tampak lebih lebar dari biasanya. Sejenak aku mengerutkan kening seraya menduga-duga kenapa Woro jadi besar begini. Tanganku sibuk meraba dengan mata yang masih terpejam. Dan semakin aku meraba, semakin aku merasa kalau yang aku peluk bukanlah Woro. Perlahan aku membuka mata. Dan betapa terkejutnya dengan apa yang aku lihat. Sosok makhluk mirip bidan Padmi sedang tidur di sebelahku. Spontan aku bingung dan langsung lari, menghambur keluar kamar sambil berteriak-teriak. Kemana Woro? Kenapa makhluk itu yang ada di sebelahku? Woro, kamu di mana Woro? Aku berlari keluar kamar menuju ke ruang tengah sembari berteriak-teriak memanggil Woro. Diri ini betul-betul merasa sangat ketakutan. Jantung berdetak tidak karuan. Ingin rasanya aku menangis sebab Woro tidak terlihat di ruang tengah.
Karena bingung, akhirnya aku duduk di ruang tengah sambil menutup muka dengan kedua tangan. Aku tidak berani membuka mata sebab khawatir sosok makhluk menakutkan itu tiba-tiba sudah berada di dekatku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Yang ada hanya rasa takut yang teramat sangat. Beberapa saat tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka. Entah pintu yang mana, aku tidak berani untuk melihat. Jantungku makin cepat berdetak. Keringat dingin mulai mengalir di kedua pelipis. Dengan susah payah aku menelan ludah. Tenggorokan seketika terasa kering. "Nick, kamu sedang ngapain di situ?" Sesaat aku membatin. Bukankah itu suara Woro? Dengan masih merasa takut, perlahan aku membuka kedua tangan yang menutupi wajah dan menoleh ke arah sumber suara. Benar, itu suara Woro. Tampak dia sedang berdiri di depan pintu kamar periksa, seraya memandangku dengan tatapan heran. Beberapa detik mata kami saling bersiborok. "Kamu sedang ngapain di situ, Nick?" tanya Woro lagi, membuatku agak tersentak kaget. Dia lantas berjalan menghampiriku. "Loh, Rok, kamu ngapain malah tidur di kamar periksa?" Aku balik bertanya tanpa menjawab pertanyaan Woro. Sejenak Woro mengerutkan dahi sembari menatapku. Iya ya, kenapa aku kok jadi tidur di kamar periksa? Padahal kan sebelumnya kita tidur bareng di kamar." Gumam Woro bingung. "Kamu sendiri ngapain duduk di sini, Nick?" Lanjutnya, aku menceritakan apa yang terjadi, bahwa tadi aku melihat sosok makhluk menyeramkan yang tiba-tiba ada di sebelahku ketika aku bermaksud hendak merangkul Woro. Oleh karena itu, aku langsung lari keluar kamar. Ya Allah, serem banget sih. Aku sekarang mulai yakin kalau sudah terjadi sesuatu dengan bidan Padmi, seperti kata kamu dan Bang Udin. Aku juga heran, kenapa tahu-tahu sudah ada di kamar periksa. Padahal kayaknya semalam aku nggak bangun deh, kata Woro sambil bergidik. Beberapa waktu aku dan Woro bergeming sibuk dengan pikiran masing-masing. "Nick, terus sekarang kita gimana? Apa mau diam di sini terus sampai besok pagi?" tanya Woro setelah beberapa saat, seraya melihat ke arah jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 1:30 malam. Tampak Woro beberapa kali menguap dan mengucek mata. Mungkin dia masih sangat mengantuk sama seperti aku. Aku menghela nafas panjang. "Kita tidur di kamar lagi yuk. Semoga aja hantu itu udah pergi," ajakku. Woro menatapku bimbang. "Ayo Ro," ajakku sekali lagi seraya beranjak dari tempat duduk. Woro masih bergeming. Mungkin dia masih merasa ragu. "Ayo Ro, kita nggak boleh takut sama makhluk itu," ucapku penuh keyakinan. Padahal sebenarnya aku juga takut bukan main. Akhirnya Woro beranjak dari duduk dan kami pun menuju ke kamar seraya membaca doa-doa yang kami bisa. Perlahan aku membuka pintu kamar lebar-lebar. Pandanganku mengitari ke sekeliling ruangan. Makhluk menyeramkan itu sudah tidak ada lagi di atas tempat tidur. Bergegas aku dan Woro masuk dan mengunci pintunya. Tidak berselang lama, kami berdua pun sudah tertidur dengan nyenyak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.